Oke ya, saya akan menunjukkan proses algoritma K-means ya. Jadi algoritma K-means itu kita akan mengelompokkan ya. Jadi kita tentukan berapa banyak klaster yang akan kita bentuk. Jadi di sini saya akan mengelompokkan dua ya. Saya akan mengelompokkan dua klaster ya. Akan saya kelompokkan jadi dua klaster. Kemudian setelah kita tentukan berapa banyak klasternya, kemudian kita tentukan inisial centroid atau inisial titik pusatnya. Jadi kita random aja, bebas aja menentukan titik pusatnya itu di mana. Misalnya di sini saya tentukan ya, yang Budi itu menjadi titik pusat untuk klaster 1. Kemudian Hani itu menjadi titik pusat klaster 2 ya. Jadi bagaimana Bu caranya? Jadi di sini kita akan menghitung ya, jarak Euclidean distance ya. Euclidean distance dari Ani ke Budi ya. Jadi dari Ani ke Budi. Jadi coba ya kita hitung di sini dari Ani ke Budi. Jadi caranya kita menggunakan rumus Euclidean ya. Berarti di sini SIRT karena kan dia akar ya. Akar dari ya. Oke, berarti di sini yang ini ya, berarti objek yang ini, objek yang UTS kita kurangkan ya dengan objek UTS yang menjadi titik pusat tadi. Nah, ini kemudian kita pangkatkan 2. Oke ya. Habis itu ditambah dengan ini yang tugas ini kita kurangkan dengan tugas untuk yang jadi titik klasternya. Kurangin pangkat 2. Oke, tambah UAS. Yang UAS ini kita kurangkan UAS yang menjadi titik pusat klaster. Dan kita pangkat 2. Ini kita mengikuti rumus Euclidean ya, seperti itu. Oke, udah. Coba kita jalankan. Nah, jadi jaraknya itu adalah 25 jaraknya. Oke, kemudian kita cari lagi jarak Ani. Tadi kan jarak Ani ke Budi ya. Budi kan menjadi pusat klaster yang C1 ya. Pusat klaster yang pertama untuk klaster pertama. Oke, sekarang kita tentukan jarak Ani ke Hani. Hani ini adalah menjadi titik pusat atau klaster sentroid ya untuk klaster yang klaster 2. Klaster 2 ya. Oke, sekarang kita coba cari. Berarti di sini STRT ya. STRT itu kan fungsi akar. Oke, coba di sini yang UTS-nya Ani kita kurangi dengan UTS-nya Hani. Hani ini kan sebagai titik pusat di klaster 2. Ya, kita pangkatkan tambah yang tugas di Ani ini pangkat 2 tambah yang UAS yang di sini dikurangin dengan sini. Pangkat 2. 7. Oke. Nah, kita taruh sini ya, cluster. Oke. Berdasarkan dari jarak ini, Ani ini masuk ke cluster yang mana? Berdasarkan dari jarak yang sudah kita dapatkan tadi, Ani ini masuk ke cluster yang mana? Halo? Yang terpendek kan ya, Bu? Iya. C2. Bagaimana yang lain selain Doni, Deki, Delvit, ada ini orangnya, Jihan, Julian, Tahan, David, kok diam aja? Ya, tolong ini ya. Oke, jadi kita lihat di sini ya, Ani ini masuk ke klaster yang mana? Ya, kita lihat, kita pilih yang jaraknya itu minimum ya. Jadi jaraknya itu minimum sehingga si Ani ini masuk ke klaster yang
klaster 2 ya. Kita pilih jaraknya minimum, artinya kalau jaraknya minimum artinya kan dia mirip gitu kan, jaraknya dikit, oh berarti dia mirip gitu. Jaraknya dekat, berarti dia mirip, berarti Ani ini masuk ke klaster 2 seperti itu. Sekarang kita coba lagi untuk yang ini ya. Oke, berarti ini sama SCRT. Ya, berarti ini CRT yang ini ya. Nah, kan Budi, ya berarti dia menghitung ke diri dia sendiri ya, berarti 0 berarti jaraknya. Ditambah, ini ya dia menghitung ke diri dia sendiri. Oke, ini 0 ya. Oke, berarti habis itu kita cari lagi jaraknya Budi ke inisial sentroid yang kedua ya. Ke klaster yang kedua, maksudnya klaster 2 ya. Berarti ini C3 ini ya. Yang Budi kurangin yang Hani ini, karena Hani ini menjadi pusat klaster untuk yang klaster 2. Ya, ini saya menggunakan Excel aja, dia ingin melihat ilustrasinya kalian. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, Budi masuk klaster yang mana, Delvit? Budi masuk klaster yang mana, Delvit, jadinya? Halo, Delvit? Ada, Delvit? Delvit tadi WA saya terus kok. Bu, jadi nggak kuliah, Bu? Jadi nggak kuliah, Bu? Nah, sekarang udah kuliah nih. Delvit, gimana? Budi ini masuk ke klaster yang mana? Delvit? Halo, Delvit? Ada Delvit? Halo? Delvit ada? Nah, saya sekarang ini ya ngabseninnya manggil-manggil ya. Kalau orangnya nggak nyaut berarti nggak ada gitu. Deki, Deki, Ya, Bu. Budi masuk ke klaster yang mana, Deki? Oh, jadi langsung mute ya. Delki, Deki, Budi masuk ke klaster yang mana? Deki, halo? Ya, Bu. Iya, Halo. ya dengar saya? Dengar saya? Dengar, Bu. Ya, dengar. Oke, jadi Budi masuk ke klaster yang mana, Deki? Klaster yang hmm, Ayo, kan udah dijelasin tadi. Kita mencari jarak. Di situ kita melihat jarak yang minimum. Nah, kalau jaraknya minimum, atau jangan-jangan nggak ada yang dengerin nih. Gimana dong? Nggak kasihan sama saya udah buru-buru dari kampus, kejar-kejar sana sini. Kuliah, nggak ada yang merhatiin. Jadi gimana, Deki? Budi masuk klaster yang mana? klaster 1 ya, Bu. Oh, iya, jadi 1 ya. Jadi kita menghitung jarak anggota tersebut, objek tersebut ke pusat klaster. Jadi kita lihat pusat klaster di klaster mana yang jaraknya itu kecil, berarti di situ dia termasuk ya. Jadi itu 1. Oke ya. Oke, tolonglah lah ya diperhatiin gitu. Nggak capek ngeliat saya gitu. Udah buru-buru dari Mendalo ke rumah supaya mendapatkan sinyal internet yang baik gitu kan ya, biar kita kuliah. Oke, kita lanjutin lagi ya, mudah-mudahan diperhatikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita cari lagi jarak dari Cici ke Budi ya. Oke. Sekarang saya mau nanya, siapa lagi? Cewek lah. Jihan, kenapa sih saya menghitung jarak dari Cici ke Budi? Jihan? Karena Budi sentroid, Bu. Oke, benar. Bagus ya Jihan ya. Mudah-mudahan dapat A. Oke, jadi di sini kita mencari jarak Cici ke Budi ya, karena Budi itu menjadi titik pusat klasternya ya, titik pusat klaster untuk klaster pertama.
Oke, di sini kita oke, kita cari di sini UTS. Kita kurangin dengan ini ya. Ini kita pangkatin. Ini rumusnya rumus Euclidean ya. Jadi X1 dikurangin X-nya sentroid, kemudian kita pangkat 2 gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan atribut yang lainnya juga ya, sama ini kita kurangin. Oke, kemudian yang ini. Oke, ini 18 ya. Kemudian kita cari lagi. Coba ya, kita cari lagi di sini CRT dari ini sorry ya. Jadi kita agak lambat kan menjelaskannya supaya bisa terlihat proses dari sebenarnya proses manualnya itu seperti apa. Oke, jadi si Cici ini dia masuk ke sentroid yang mana? Siapa lagi yang mau saya tanya ini? Julian. Julian, halo Julian. Jadi Cici ini masuk ke klaster yang mana dia, Julian? Klaster 2 nggak, Bu? Oh iya, benar. Kamu jangan pakai, enggak Bu, kayak yakin gitu. Kayak yakin gitu, Julian. Jadi gimana? Masuk ke klaster mana dia, Julian? Klaster 2, Bu. Ya gitu, klaster 2 ya. Kita lihat jaraknya minimum. Jangan pakai, enggak Bu, kayak yakin. Oke ya, seperti itu caranya ya. Jadi setiap objek itu kita ini ya, kita hitung jarak dia itu ke titik pusatnya ya. Oke, ini mungkin saya mau tunjukkan cara cepatnya. Jadi kita gunakan ini ya, gunakan rumus di Excel, bukan rumus sih, maksudnya bentar saya tunjukin. STRT dari ini dikurang ini, saya kasih tanda dolar. Ini maknanya adalah nanti kalau saya tarik dia tuh tetap hitungnya kurangnya ke sini. Gimana lah yang jelasinnya ya, nanti lah kalian lihat. Ini saya menggunakan Excel biar cepat. Nah, sebentar saya taruh ini. Oke, nah maksud saya gini, saya jadi nggak perlu ngetikin satu-satu gitu kan, ngetikin query rumusnya satu-satu. Jadi tuh kenapa saya kasih tanda dolar nih? Lihat ya, ini kan rumus ini kan tadi selnya itu C5 kurang C3 ya kan, ini D5 kurang D3, E E5 kurang E3 gitu kan. Itu kan yang ini C3, D3, E3 itu kan ini ya posisinya Budi ya sebagai titik pusat universal centroid. Jadi saya kasih tanda dolar ini supaya ketika saya tarik ke sini saya nggak perlu ngetik ulang gitu loh, capek kan. Nah, ini kan langsung dia C6 di sini ya. C6 kurang C3, D6 D6 kurang D3 gitu. D6 kurang E3. Jadi saya kasih tanda dolar supaya
C3, D3, E3 tempatnya Budi ini ketika saya tarik tuh dia nggak bergerak gitu. Ini kepiawaian kita menggunakan fungsi-fungsi di Excel ya. Sama juga ini, coba saya tarik juga ke atas. Nah, ini ya. Nah, kayak gini. C4 kurang C3, terus ini C3 kurang C3, C2 kurang C3 gitu maksudnya ya. Supaya saya tuh nggak ngetik-ngetik ulang gitu. Oke. Oke, saya gunakan lagi yang di sini. STRT dalam kurung yang ini ya. Yang ini kurang yang ini ya. Nah, saya kasih tanda dolar di C9-nya itu supaya ketika saya tarik lagi untuk yang ngitung yang bawah, itu tetap berada di C9. Ini D4, D5 kurang D9, ini D9-nya ini saya kasih tanda dolar. Tambah E5 kurangin E9, kita kuadratin. E9-nya saya kasih tanda dolar supaya dia tidak bergerak ketika saya tarik ke bawah. Daripada saya ngetik-ngetik ulang gitu loh setiap selnya kan capek ya. Oke, saya tarik aja begini. Terus, nah, kan jadi kan, bener kan? Kita lihat. C6 kurang C9, benar. Tambah D6 di sini ya, kurang D9, benar. E6 kurang E9. Oke, benar ya. Oke. Nah, oke, di sini kita lihat lagi, di sini kan udah nih tadi. Berarti ini Didi ini masuk ke klaster 2 ya, kita lihat yang minimum. Kemudian Eni itu masuk ke klaster 1 ya. Kemudian Fani itu masuk ke klaster 1 ya, karena kan jaraknya paling minimum di klaster 1. Terus Gary itu masuk ke klaster 2 karena jaraknya itu yang minimum di sini ya, klaster 2. Oke, Hani ya pastilah dia masuk ke klaster 2 ya, karena kan dia inisial centroidnya. Oke, pasti nih. Oke, kemudian Ina ini masuk ke klaster 2 karena jarak yang paling minimumnya itu di klaster 2 ya. Kemudian Jenny itu masuk ke klaster 1. Nah, seperti itu. Ini apakah udah selesai, Bu? Belum. Kita lanjutkan lagi ke iterasi yang kedua. Nah, untuk melanjutkan iterasi kedua, inisial centroidnya itu harus kita perbarui. Ya, harus kita perbarui. Nah, bagaimana cara memperbaruinya, Bu? Nah, di sini kita kumpulkan yang sesama klaster 2, kita kumpulkan ya, sesama klaster 2. Berarti di sini kita bikin ya, centroid baru untuk centroid 1 nih ya. Centroid untuk klaster 1 sama klaster 2 yang baru. Nah, bagaimana, Bu? Nah, ya kita lihat di sini. Kita lakukan hitung rata-rata ya, hitung rata-rata. Oke, saya balik lagi ke slide. Di slide sini ada jelasin ya. Nah, ini contoh. Kita hitung jarak. Oke, nah ini ya. Saya contohin. Kita sudah dapat nih klaster-klasternya sudah kita dapat ya. Nah, kemudian kita perbaruin ya, centroidnya. Untuk menentukan centroid yang baru, maka kita akan cari rata-rata ya, kita akan mencari rata-rata nilai pada setiap klaster. Nah, gitu. Jadi kita cari rata-ratanya. Kita langsung masuk ke Excel ya di sini. Oke. Di sini centroid yang baru kita kelompokkan dulu nih. Untuk centroid 1 yang ini ya, 1 1 1 1 nih ya, ini kita kelompokkan dulu. Oke. Saya beri warna ya biar saya tuh enggak susah untuk membedain yang mana klaster 1, yang mana klaster 2 di iterasi pertama ya. Ntar saya kasih warna dulu. Klaster 1 saya warnain merah, saya
warnain merah. Oke, klaster 1 saya warnain merah biar gampang gitu loh maksudnya. Oke. Nah, ya mungkin kalau nggak sakit mata juga. Oke, klaster 1 ya saya warnain merah, itu adalah klaster 1. Jadi di sini saya akan mencari rata-rata. Jadi rata-rata di sini misalnya untuk sentroidnya 1 ini ya untuk karakteristik UTS. Saya akan tambahkan di sini 67 ya. Ditambah dengan ini 50, tambah di sini 52 ini, tambah 55 ini. Oke. Saya bagi dengan 4 ya, karena klaster 1 itu anggotanya ada 4. Oke, sehingga sentroid kita yang baru itu ya untuk karakteristik yang nilai UTS ya itu untuk sentroid 1 itu nilainya 56. Oke, sekarang saya cari lagi yang untuk tugas ya. Tugas itu 65 ya, ditambah yang ini, tambah yang satu lagi. Jadi yang satu kelompok dengan klaster 1. Saya bagi 4. 8,75. Kemudian untuk sentroid yang ini lagi ya, yang untuk karakteristik UAS. Jadi ini UAS tambah 43 tambah 60 tambah 60 yang ini. Bagi 4. Oke, ini adalah sentroid kita yang baru untuk klaster 1. Nah, sekarang kita cari lagi inisial sentroid ya, sentroid untuk klaster yang klaster 2 ya. Berarti di sini yang klaster 2-nya saya tambahin ya 80 tambah yang ini ya yang sesama klaster 2 ya. Kemudian ini lagi tambah ini ya. Oke. Bagi berapa? Bagi berapa nih tadi? 6. Bagi 6. Berapa? 6 ya. Bagi 6 ya karena kan anggota klaster klaster 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, kita bagi 6. Oke, selanjutnya untuk tugas. Untuk tugas ya ini. Kemudian ini kita tambahin. Emang ya, ini proses manualnya ya, kita harus tahu proses manualnya. Nanti minggu depan kita akan belajar codingannya menggunakan R. 6. Oke, ini kita cari ya sentroid yang baru. Oke, ini tambah ini. Benar ya. Tambah ini. Tambah ini. Tambah ini. Oke, bagi 6. Ya. Nah, ini adalah sentroid kita yang baru ya. Sentroid kita yang baru. Kalau tadi kan yang menjadi inisial sentroid kan Budi sama Hani ya. Oke, sekarang kita sudah dapat klasternya. Setelah kita dapat klasternya, baru kita cari sentroid yang baru ya. Cari sentroid yang baru. Jadi di sini kita cari rata-rata. Misalnya kayak tadi ya, yang klaster 1 saya kelompokkan. Habis itu saya cari rata-rata. Misalnya untuk atribut UTS ya, rata-ratanya berapa? Atribut tugas, berapa rata-ratanya? Atribut UAS, berapa rata-ratanya untuk sertifikat? Jadi harus kita kelompokkan dulu gitu. Oke. Oke ya, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Apakah sudah berhenti, Bu? Belum. Kita lanjut lagi ke iterasi kedua. Sampai berkapan, Bu, berhentinya? Sampai tidak ada anggota klaster itu yang berpindah gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Saya lanjut ke sini aja ya. Ini berarti ya. Saya lanjut lagi ke sampingnya. C1 dan C2 di sini. Oke, berarti sini saya gunakan cara cepat tuh. Cara cepat langsung ya di sini. Maksudnya bukan cara cepat, hitungnya yang cepat. SIRT. Oke ya, berarti di sini yang ini, yang ANI, kita kurangin dengan sentroid
centroid untuk klaster 1 ya, yang ini berarti. Nah, di sini. Saya kasih tanda dolar ya, supaya saya ngitungnya bisa cepat. Oke. Pangkat 2 ditambah dengan yang ini dikurangin dengan yang ini ya. Kan ini sudah menjadi centroid baru. Angkatin ditambah dengan yang ini ya, yang uasnya kita kurangi dengan centroid yang baru untuk klaster 1. Saya kasih tanda dolar di sininya supaya saya bisa ngitung cepat. Oke, ini ya. Jadi bisa saya tarik ya ke bawah. Oke, ini. Oke, kemudian yang untuk C2-nya ini benar nggak? C3 kurang C13 benar. Oke, ini C4 kurang C13 benar ya. Ini tujuannya supaya yang C13 itu nggak bergerak kalau kita tarik. Kalau ini kan C4, C5 gitu. Nah, ini C13 itu tetap C6, C7, C8, C9, C10, C11. Nah, yang kedua C yang kedua ya. SQRT di sini artinya akar ya. Berarti di sini yang ini dikurang dengan centroid yang klaster 2 ya. Oke, saya kasih dolar ini. Angka 2 tambah yang ini kita kurangin dengan ini ya. Centroid yang untuk klaster 2. Dua tambah yang ini kita kurangin dengan centroid yang ini. Kita kasih tanda dolar. Oke. Nah, ini ya. Oke, saya tarik lagi. Oke, ini klasternya. Oke ya. Ini rekan-rekan sudah tahu ya. Ani berarti masuk ke klaster mana nih? Saya mau tanya lagi. Jangan ada yang tidur. Sahan. 2, Bu. 2. Oke, berarti Sahannya ini ya, nggak bubuk ya. Sekarang siapa? David. Budi ini masuk klaster mana, David? David. Ada Davidnya. Sahdan Wira. Budi ini masuk klaster mana, Sahdan? Sahdan Wira. Iya, Bu. Ya. Masuk klaster mana, Budi nih? Klaster 1. Budi. Yang Budi nih, kita lihat di ini yang nilai yang sudah kita update ini. Nilai yang sudah kita update ini loh. Kan sekarang kita sudah masuk ke iterasi 2 nih. Ini iterasi 1 nih. Iterasi 1. Nah, ini iterasi 2 nih. Iterasi kedua. Oke, kita kan sekarang udah masuk ke iterasi kedua nih ya. Centroidnya sudah kita perbarui juga. Sehingga kita mendapatkan nilai yang ini jadinya. Nah, sekarang Budi masuk ke klaster keberapa kalau berdasarkan di iterasi yang kedua ini nilainya? Klaster kedua, Bu. Iya, klaster kedua ya, karena kan dia paling dekat nih. Nah, kita lihat sekarang. Oh, ternyata ada anggota klaster yang berpindah seperti Budi. Awalnya dia klaster 1, sekarang di iterasi yang kedua dia itu berpindah ke klaster kedua. Nah, awalnya kan di klaster 1 nih. Nah, sekarang di iterasi yang kedua dia itu pindah ke klaster 2. Nah, ketika terjadi ada anggota klaster yang berpindah,
maka kita harus melanjutkan ke iterasi yang ketiga ya. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti kita lanjutkan. Kita cek dulu nih klasternya. Ini klaster 2. Oke, ini klaster 2. Ini Pak SRB klaster 1. Ini klaster 1. Ini klaster 2. Ini klaster 2 ya. Ini klaster. Nah, ini ada yang berpindah nih. Harusnya ini klaster 2, jadi berpindah ke klaster 1. Oke. Ini klaster 1. Nah, ada 2 anggota yang berpindah. Ada 2 anggota yang berpindah ya. Sehingga ini kita harus melanjutkan ke iterasi yang berikutnya karena ada anggota klaster yang berpindah. Ini ya, saya kasih warna deh biar mudah ya. Oke, kita lihat yang kayak gini nih. Yang tadinya klaster 1 jadi klaster 2. Terus ini juga ya. Mana tuh? Nah, awalnya klaster 2 jadi klaster 1 dianya. Oke, nah di sini kita perbaiki lagi ya. Oke, kita perbaiki. Berarti di sini ya. Saya bikin lagi di sini centroid 1 untuk iterasi ketiga ya. Di centroid 2. Oke, sekarang kita masuk ke iterasi yang ketiga ya, karena ada anggota klaster yang yang pindah. Oke, berarti di sini sama dengan ini saya nggak kasih warna lagi ya, biar saya nggak pusing. Sorry. Bentar, warnanya saya hapus dulu ya warnanya. Mana nih? Saya hapus dulu warnanya supaya saya nggak pusing. Nah ini juga nggak saya kasih warna lagi. Saya hapus dulu warna-warnanya. Oke, sebentar ya di sini saya untuk memudahkan saya aja sih sebenarnya ini. Berarti yang cluster ini ya, saya kasih warna kuning lagi. Oke, ini adalah cluster di cluster 2 ya. Nah, ini untuk memudahkan saya aja sebenarnya nih. Oke, sekarang kita update lagi centroidnya ya berdasarkan cluster yang sudah terbentuk. Berarti di sini untuk tugas ya berarti saya tambahkan ini saya tambahkan ini ya yang dia sama-sama di cluster 2 ya hasil iterasi kita yang kedua. Kita bagi berapa nih? 1, 2, 3, 6 ya. 6. Saya tarik aja sih. Sama nggak ya polanya? D3, D4 udah sama. Ini sama polanya, oke. Nah, kemudian ini berarti ini ya, saya tambahkan ini, saya tambahkan ini, saya tambahkan sama dengan ini. Oke, C6, C7, C10, C11, 1 bagi 4. Ya, emang kelihatannya ribet ya ini. Yang penting kita tahu bagaimana sih langkah-langkah algoritma yang ini. Oke, saya tarik aja ya, karena polanya sama. Ini D6, D7, oke. Ini E6, E7, E10, E11. Oke ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke iterasi berikutnya ya, iterasi yang
3. Oke, saya saya bikin lagi di sini C2 kemudian cluster. Sampai kapan, Bu, kita lakukan iterasi? Ya, sampai tidak ada anggota cluster yang berpindah lagi gitu ya. Artinya cluster yang ini, hasil yang ini tuh nanti akan sama dengan sini. Oke, berarti iterasi kita selesai gitu. Tapi ini kita belum selesai ya. Kita lanjutkan lagi ke iterasi yang ketiga karena anggota cluster tuh ada yang berpindah ya. Kayak gini tadi. Yang awalnya itu adalah cluster 1 menjadi cluster 2, yang awalnya itu cluster 2 menjadi cluster 1. Oke, berarti kita lanjutkan kembali iterasinya. Oke ya. Di sini sama dengan SIRT dalam kurung ya. Oke, ini saya kurangin dengan yang ini. Kita kasihkan dolar lagi ya. Biar kita cepat. Angka 2 ditambah yang ini. Kita kurangin dengan yang ini. Saya kasih tanda dolar. Dua ditambah dengan yang ini. Kurangin yang ini. Tanda dolar. Angka 2. Oke. Enter. Oke. Berarti saya ini ya, saya tarik aja nih sampai bawah sini ya, karena dia benar nggak nih? C2 kurang C16, benar. C2. Sorry. C11 kurang C16, benar ya. C10 kurang C16, benar. Oke, berarti tinggal yang ini lagi. Sama dengan SIRT buka kurung. Ini kita kurangi dengan centroid yang kedua ya. Tambah ini dikurangi dengan ini. Kita kasih tanda dolar juga. Tambah ini yang UAS, kita kurangi dengan ini. Kita kasih tanda dolar juga di sini. Tujuannya adalah supaya yang tempat apa tuh itu dia nggak bergerak gitu kan ya. Nah, oke. Oke, ini ya. Oke, ini benar nggak sih? D17 pangkat 2 ini C3 C4 C5 benar. Nah, kita lihat lagi, wah ada udah berubah-berubah ya anggota klasternya nih. Kita lihat, oke. Yang Ani, dia sudah berubah ke klaster 1. Coba lagi kita lihat. Ini klaster ini klaster 1. Bentar ya, soalnya saya ada yang salah. Oke, ini cluster 1, cluster 1, cluster 2, cluster 2, cluster 1, cluster 1, cluster 2, cluster 2. Oke. Wah, berubah dianya ya. Jadi kita harus ini ya, lanjutin terus gitu. Lanjutin terus clusternya.
Ya, kita lanjutin lagi gitu kan. Coba ya kita lanjutkan lagi. Saya penasaran. Ini iterasi 3 ya, iterasi 3. Oke. Coba kita lanjutkan lagi gitu. Lanjutkan lagi untuk centroid centroid yang berikutnya ya, berikutnya nih kita oke. Oh ini mah kayak kebalik aja ya, yang tadinya 2 jadi 1, ya 1 jadi 2. Oke, nggak apa-apa. Kan ini artinya berpindah nama klaster ya. Coba kita lanjutkan lagi ke iterasi 3. Kita lanjutkan lagi ke iterasi ketiga ya. Karena ada perpindahan itu. Kita lihat lagi iterasi yang ketiga, berarti di sini untuk centroid satunya berarti yang di sini ya. Oke, yang ini. Oke. Yang ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah yang ini, tambah yang ini ya. Bagi 6. Karena kita mesti lanjutin ke iterasi berikutnya karena ini ya, yang tadinya dia itu masuk ke klaster 2 jadi klaster 1 seperti itu. Jadi ada klasternya itu yang berpindah gitu. Kita akan stop iterasinya jika hasil klaster itu sama. Chat akan di chat. Tapi ada kepentingan keluarga, makanya tadi saya ingin memastikan kuliah jam berapa, Bu. Oh iya ya, oke. Ya, sorry ya. Jadi saya tadi harusnya jam 2 jadi jam 3 lewat karena adik prodi ada banyak banget pekerjaan dan acara ya. Jadi kuliahnya ini. Ya, bisa ya kita lanjutkan. Kemudian kita hitung lagi centroid untuk yang tugas ya, berarti yang ini kita tambahkan lagi. Kemudian tambah, kemudian tambah. Berarti ini kayaknya sama ya. Sebentar ya, jangan-jangan saya ada salah. Sebentar saya lihat dulu ya. Ini pas centroid ini si ini T, kemudian ini ya. Oh, sorry, pantesan ya, pantesan saya ada yang salah. Saya itu kebalik menempatkannya gitu loh. Oke, sorry, saya ulangin ya. Saya ulangin. Tadi tuh saya tuh salah salah menempatkan eh, salah menempatkan klaster. Sorry ya, saya ulangin ya. Saya ulangin kembali. Pantesan kebalik, bingung saya tuh. Oke, sorry. Kita tadi ya sudah kita cari di iterasi yang pertama. Habis itu kita masuk lagi ke iterasi yang kedua ya. Iterasi yang kedua itu kita sama prosesnya kayak cluster ya, kayak di iterasi yang pertama. Cuman kita gunakan centroid yang baru ya. Makanya di sini kita seperti ini ya. Yang ini C2 dikurangi dengan C13 ya, karena posisi centroid harus saya taruh di sini. Jadi sini ya, objek yang ini kita kurangi dengan centroid yang baru ya. Kemudian sama nih juga, objek yang ini saya kurangin dengan centroid yang baru, yang centroid cluster 2 yang terbaru. Oke.
Nah, di sini kita lihat ada anggota klaster yang berpindah. Misalnya kayak yang awalnya klaster 1 jadi klaster 2. Yang awalnya klaster 2 jadi klaster 1 ya, seperti itu ya. Karena adanya perpindahan seperti ini, kita akan lanjutkan lagi ke iterasi yang ketiga ya, iterasi yang ketiga. Oke. Nah, untuk menentukan sentroid yang baru ya, untuk iterasi yang ketiga, kita lihat, kita kelompokkan di sini. Oke ya, di sini ada yang masuk klaster 1, kita kelompokkan ya sama klaster 1. Misalnya ini sama dengan ini ya, 50 tambah 52 tambah 70 tambah 55, kita bagi 4. Sorry ya, tadi tuh saya tutup terbalik naroknya. Oke. Oke, habis itu ini lagi 55 ya, ini kan sama-sama di klaster 1 ya. Ini tambah ini bagi 4. Bagi 4. Ini ya, tambah yang ini, tambah ini, tambah yang ini ya. Kita bagi 4. Kita bagi 4. Oke ya, kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang centroid untuk cluster yang 2 ya, berarti yang ini saya tambah ini tambah ini ya, kan sama-sama di cluster kedua ya. Kemudian tambah ini. Oke, saya bagi 6 ya. Oke, ya sorry tadi terbalik, saya terbalik. Kalau menempatkannya itu terbalik. Ini karena dia polanya sama ya, jadi saya tarik aja nih. Nah, yang kedua. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke iterasi yang ketiga ya, dari ini strt dalam kurung yang ini ya, kita kurangi dengan yang ini. Oke, ini ya, kemudian yang ini kita kurangin dengan yang ini. Terus titik pusat atau sentroid untuk klaster 1 yang baru ya. Ini kita kurangin dengan ya ini ya, sebagai titik titik clusternya. Oke, enter, oke ya. Oke, habis itu saya tarik aja nih karena kan polanya sama ya, dia kayak gini. C3 kurang C16, C4 kurang C16 ya. Tuh. Kemudian kita lanjut lagi untuk cluster yang cluster 2, SIRT. Oke, di sini ini kita kurangi dengan titik yang ini ya. Oke, saya kasih tanda dolar supaya bisa kita ambil polanya. Tambah ini, kurangin ini ya. Saya kasih tanda dolar. Tambah kurangin dengan ini ya. Saya kasih tanda dolar. Dolar.
pangkat 2. Oke. Oke ya. Oke, kita tarik lagi ke bawah ya, karena sekarang kita lihat lagi. Yang ini sekarang yang minimumnya yang mana nih ya? Klaster 2, klaster 2, klaster 2, klaster 2, klaster 1 ya. Klaster 1 ini ya, yang minimumnya di sini klaster 2, klaster 2, klaster 1, klaster 1. Nah, alhamdulillah. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat apakah ada nggak sorry. Nah, kita lihat di sini apakah ada nggak itu anggota klaster yang berpindah? Ada nggak anggota klasternya yang berpindah? Halo? Ada nggak anggota? Ini kan kita udah melalui iterasi 1, iterasi 2, iterasi ketiga. Nah, kita lihat pada iterasi yang ketiga, apakah kita bandingin dengan iterasi yang kedua, apakah ada nggak anggota klasternya itu yang berpindah tempat? Gimana? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di iterasi 2 sama iterasi 3, anggota klasternya sama ya. Nah, jadi di sini kita stop iterasinya. Stop iterasinya. Oke, berarti hasil akhir klaster yang kita dapatkan, oke, seperti ini. Jadinya Ani, Budi, Cici, Didi, Gary, Fani, dia itu berada di klaster 2 gitu. Kemudian Eni, Fani, Ina, Jenny itu dia berada di klaster 1 seperti ini. Jadi kan karena kita dari awal sudah men-set klaster yang ingin kita gunakan itu adalah klaster ini ya, 2 klaster. Oke, sekarang kita bisa kelompokkan dari 10 mahasiswa ini kita akan kelompokkan menjadi 2. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya seperti ini ya. Ani, Budi, Cici, Didi, Gary, Hani berada di klaster yang sama ya, klaster 2. Kemudian Eni, Fani, Ina, Jenny berada di klaster 1. Jadi orang-orang anggota klaster yang berada di dalam satu klaster itu dia memiliki kemiripan yang sama. Coba deh kalau kita lihat di sini. Orang-orang yang berada di klaster 2 ini adalah nilai-nilainya yang lumayan bagus lah ya. Nilai-nilainya itu lumayan bagus gitu. Artinya ya pasti nilai itu rata-rata di atas 70-an gitu. Nah, kita lihat yang berada di klaster 1, kita lihat karakteristiknya. Oh, orang-orang yang berada di klaster 1 itu adalah orang-orang yang nilainya itu kurang bagus gitu kan ya. Nilainya itu kurang bagus. Nilainya kurang bagus, jadi mereka berada di satu klaster ya. Jadi kalau clustering itu adalah kita mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripan gitu. Jadi kita bisa melihat karakteristik mereka. Contoh seperti yang kita lakukan ini ya. Kita mengelompokkan orang-orang yang nilainya itu mirip gitu. Jadi kayak gini, di klaster 2 itu adalah orang-orang yang nilainya bagus. Yang di klaster 1 ini adalah orang-orang yang nilainya kurang bagus ya. Kan mirip-mirip nih mereka. Ya, seperti itu. Itu ya, tadi kita sudah melakukan clustering ya. Clustering. Oke, kita balik lagi ke ini ya, ke materinya. Ini mungkin kalian bisa lakukan sendiri ya. Di materinya udah lengkap banget ya. Tadi ini juga kita hitung sentroid baru ya untuk ke iterasi yang kedua. Sehingga kita dapatkan sentroid baru untuk iterasi yang kedua. Langkah berikutnya adalah ya ulangi lagi proses yang seperti yang tadi gitu ya, tapi dengan menggunakan sentroid yang baru. Oke, habis itu kita cek apakah klasternya itu ada yang berpindah atau tidak. Kalau seandainya tidak ada yang berpindah, ini ya kita cek. Berdasarkan data hasil klaster di atas, tidak terjadi perubahan anggota di klaster 1 dan klaster 2 sehingga iterasi selesai. Jadi kalau seandainya kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya, hasil
anggota klasternya itu sama, tidak ada yang berpindah, oke, berarti iterasi kita selesai ya, seperti itu. Ya, jadi silakan kalian coba-coba di rumah algoritma K-means ini. Di depan kita akan cobakan dengan ini ya, dengan menggunakan algoritma R. Nah, jadi kita tahu teorinya dulu, baru habis itu kita tahu ya penerapannya seperti apa algoritmanya ya. Oke, jamnya udah jam ini ya, 17 lewat. Oh, nggak apa-apa lah ya. Usahakan 5:30 kita selesai. Kita lihat lagi ya materinya. Nah, tadi mengenai K-means cluster. Sekarang kita lihat lagi, ada lagi jenis algoritma clustering berikutnya yang namanya hierarchical cluster ya. Oke, ini algoritma hierarchical agglomerative clustering. Jadi di sini itu kita mengelompokkan data itu dengan membangun hierarki ya, seperti dendrogram. Oke, daripada lama, kita langsung aja ya. Kita langsung aja lihat contohnya ya. Kita lihat langsung contohnya aja. Nah, ini langkahnya. Jadi nanti hasil dari algoritma hierarkikal ini nanti akan berupa dendrogram. Kita lihat ya di sini bagaimana sih langkahnya. Oke, yang pertama kita siapin data. Oke, habis itu kita hitung jarak antar data ya. Kemudian kita bikin dendrogramnya. Nah, kalau bingung kita langsung aja lah ya lihat prosesnya. Mungkin kalau langsung lihat prosesnya akan mudah dimengerti. Nah, untuk untuk metode pengelompokannya itu ada namanya single linkage. Jadi kita pilih ya berdasarkan minimum distance-nya. Ada juga yang berdasarkan complete linkage, yaitu berdasarkan kita ambil jarak yang terjauh. Ada juga yang average ya, jarak rata-rata. Nah, di sini saya punya contoh ya, punya data ini. Oke, ada 5 datanya. Nah, di sini perintahnya adalah lakukan perhitungan manual algoritma hierarchical agglomerative clustering menggunakan metode single linkage. Jadi kita di sini pilih metodenya itu adalah single linkage, yaitu berdasarkan jarak yang minimum ya, jarak yang minimum. Oke, apa yang mesti kita lakukan? Sama sih seperti yang K-means tadi, kita menghitung jaraknya ya, kita menghitung jaraknya di sini. Nah, untuk lebih mempermudah kita, sebenarnya jarak itu tuh ini ya, macam-macam rumusnya. Ada yang menggunakan Euclidean distance. Nah, kalau Euclidean distance itu kan perlu di ini ya, perlu dikuadratin, habis itu diakar. Nah, ada juga namanya jarak itu namanya Manhattan. Manhattan distance ini hanya dikurangin aja jaraknya, misalnya x kurang y, kemudian absolut ya, kemudian kita jumlahin seperti itu. Nah, kalau Euclidean tadi lebih kompleks ya, dia habis kita kurangin, habis itu kita pangkatin, habis itu diakarin ya. Nah, kalau di jarak Manhattan kita tidak perlu memangkatin, tidak perlu kita akarin gitu. Nah, ini saya kasih juga contoh kalau kita menggunakan jarak Manhattan. Jadi jarak itu ada macam-macam jenisnya. Mau menggunakan jarak Euclidean atau menggunakan jarak Manhattan ya. Nah, seperti yang contoh ini, saya kasih jarak yang namanya jarak Manhattan ya, jadi jarak Manhattan. Jarak Manhattan seperti ini, tinggal di ini aja dikurangin, kemudian absolut baru kita ini ya kita jumlahkan. Nah, contoh seperti ini. Contoh ya, contoh datanya. Nah, ini contoh datanya. Di sini saya punya data ya, data pertama sampai data yang kelima.
sini atributnya ya, X sama Y. Nah, sekarang kita lakukan ya penghitungan jarak. Di sini kita cari jarak ke masing-masing data. Contoh seperti ini, kita bikin matriks ya, misalnya jarak data 1 ke data 2 berapa, data 1 ke data 3 berapa, data 1 ke data keempat berapa gitu kan ya, data 1 ke data kelima berapa jaraknya. Nah, kita gunakan jarak Manhattan aja supaya lebih mudah ngitungnya ya, karena di sini hanya dikurangin, kemudian di absolut, kemudian di ini ya, jumlahkan. Nah, ini kita gunakan jarak Manhattan aja. Oke, nah, lihat di sini ya. Kita mau cari jarak dari data 1 ke data 1 ya, pasti 0 ya. Kemudian jarak data 1 ke data 2. Oke, data 1 tadi berapa sih X-nya? 1141. Oke, saya ini aja ya, saya tulis di sini. Misalnya di sini data 1 ya, data 1, kita punya data 1. Data 1 itu X-nya 1, Y-nya 1. Data 2, X-nya 4, Y-nya 1. Wah, gitu kan. Terus kita cari jaraknya ya. D1 ke D2 ya. Nah, jadi kita gunakan Manhattan. Berarti di sini 1 kurang 4 di absolut ya, ini absolut. Ini jelek banget. Ini ya, absolut ya, 1 kurang 4 ditambah 1 kurang 1 absolut. 1 kurang 4 min 3 ya, min 3 kalau absolut berarti 3. Tambah 1 kurang 1, 0. Oke, berarti sama 3 ya. Jadi jarak data 1 ke data kedua itu adalah 3 gitu. Coba lagi saya kasih contoh lagi. Misalnya data 2 itu kan 4 sama 1 ya. X-nya 4, Y-nya 1. Data 3 itu adalah 1 sama 2 ya. X-nya 1, Y-nya 2. Oke, sekarang kita mau cari dengan menggunakan jarak Manhattan ya, dengan jarak Manhattan. Berarti jarak 2 ke 3 itu sama dengan ini. Berarti gimana? Berapa jadinya? Mbak Doni. Kalau Doni masih ada. Halo Doni. Siapapun. Jadi berapa nih kalau kita menggunakan jarak Manhattan, berarti di sini berapa nih? 4 kurang 1 ya. Di sini kita, jadi biar lebih simpel aja ya, kita gunakan jarak Manhattan di sini. Di sini absolut dari 4 kurang 1 ditambah 1 kurang 2. absolut. Jadi berapa ini hasilnya? Di sini 3 ya. 4, Bu. Ya, 1 kurang 2, 1 di absolut itu 4. Oke, jadi di sini ini contoh kita menggunakan jarak Manhattan ya. Jadi lebih simpel sih kita mencarinya tanpa di akar-akar lagi gitu. Jadi saya balik ya, itu tadi contoh. Jadi untuk mengukur jarak bisa menggunakan Euclidean, bisa menggunakan Manhattan ya. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan data Manhattan. Oke, nah ini ya. Ya, saya cari data ke 1, data ke 1, data ke 1 ke 2, 1 ke 3 ya, 1 ke 4. Jadi setiap data itu kita cari jaraknya. Jadi sehingga kita bisa menghasilkan metrik seperti ini. Ya, metrik seperti ini, metrik jarak namanya. Jadi jarak 1 ke 1 ya 0 gitu kan ya. Jarak data ke 1 ke 2 3 nih, kita dapat ya. 1 ke 3 nih 1. 1 ke 4 5 ya hasilnya. 1 ke 5 jaraknya 7 ya. Kemudian ini 2 ke 3, 2 ke 3 4 ya. Oke. Bu, kok 2 ke 1-nya nggak dihitung? Kan sama. 1 ke 2, 2 ke 1 sama. Jadi sudahlah kita ada datanya di sini. 1 ke 2, berarti 2 ke 1 juga 3 gitu. Oke, habis itu kita cari lagi 2 ke 4. Ini ya, 4. 2 ke 5, 4, 3. 3 ke 1.
3 ke 1 itu sama aja dengan 1 ke 3 kan ya. 1 ke 3 ini 1. 4 ke 5. 4 ke 5. Nih, 4 ke 5 ya. Nih, ini. 2. Oke, jadi kita cari gitu jarak satu data ke data lain. Nah, jadi kita dapatkan matriks jaraknya ya. Kita dapatkan matriks jaraknya seperti ini. Habis itu kita gunakanlah metode yang namanya single linkage. Single linkage itu apa? Nah, kita pilih berdasarkan jarak yang paling minimum. Oke ya, kita cari yang paling minimum. Yang paling minimum kita lihat di sini. Mana yang paling minimum? Oh, yang paling minimum itu adalah ini ya, yang satu, nilai 1 nih. Yang 1. Oke, 1 ini berarti jarak antara data 1 ke data 3, jarak antara data 1 ke data 3 yang paling minimum. Nah, sehingga data 1 dan data 3 itu kita kelompokkan, kita gabungkan gitu. Kita gabungkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, mungkin agak ribet ya kalian memahaminya, tapi ya dilihat aja. Ini, data 1 dan data ketiga itu kita gabungkan karena dia memiliki paling minimum ya, paling minimum. Oke. Habis itu, nah ini matriksnya seperti ini ya. Nah, matriksnya seperti ini. Oke, sekarang kita cari lagi, kan sudah kita kelompokkan nih. Data 1 sama data 2, ini kita kelompokkan. Data 1 sama data ketiga, udah kita kelompokin. Data 1 sama 3 udah kita kelompokin ya. Nah, sehingga matriksnya seperti ini. Nah, kita cari ya, kita cari sekarang menghitung jarak antar kelompok 1 dan 3 dengan kelompok sisanya. Oke, berarti di sini kita cari jarak 1, 3 dengan data kedua. Nah, sekarang kita cari. Kan 1 sama 3 ini sudah saya kelompokkan ya. 1 sama 3 ini sudah saya kelompokkan. Mereka sekarang sudah bergabung gitu. Sekarang kita cari jarak 1, 3, kelompok 1, 3 dengan kelompok lainnya. Berarti gini. Nah, ini ya. D13 ke data kedua. Itu kan berarti kita cari di sini. Minimum 12, kita cari minimum D12 dengan D32. Maksudnya seperti ini loh. Gimana ya menjelaskannya supaya lebih mudah gitu kan. Di sini kan 1 sama 3 kita kelompokkan menjadi 1. Oke. Habis itu kita cari ke jarak dengan yang sisanya, mesti yang ini ya, sisanya 2, 4, 5, oke ya. Oke, di sini kita cari jarak 1, 3 dengan 2, berarti kita cari di sini minimum ya, kita bandingkan ya, kita bandingkan gitu. Kita bandingkan kalau 1 ke 2 dengan 3 ke 2 itu yang mana minimum gitu ya, karena kan 1 dan 3 itu kan kita gabungkan. Nah, kita ingin mencari jarak ke titik 2 ini ya, kan data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4, data ke 5. Nah, ini karena kita gabungkan 1 sama 3, oke, berarti kita mau mencari jarak antara 1, 3 ini dengan 2. Berarti kita cari di sini minimum ya, minimum jarak 1 ke 2 dengan jarak 3 ke 2. Mana yang paling minimum? Nah, di sini kita lihat 1 ke 2 nilainya 3. Kemudian 3 ke 2 nilainya 4. Makanya kita pilih yang minimumnya yaitu 3. Seperti itu, teman-teman ngerti ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Kita mau cari jarak 1, 3 dengan 4 ya, 1, 3 dengan 4. Oke, kita lihat di sini. Berarti kita cari jarak minimumnya.
1 ke 4 berapa? 5. 3 ke 4 jaraknya berapa? 4. Berarti kita ambil minimumnya, yaitu 4. Gitu ya. So, saya ini aja ya, saya tulis ya di kotaknya supaya lebih, saya gambarkan ya supaya lebih paham. 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sorry gelap. Bisa gambarkan biar lebih paham. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 5, 1, 3, 0, 4, 4, 1, 4, 1, 4, 0, 4, 0, 4, 0. 5, 4, 4, 0, 2, 7, 4, 4, 6, 4, 6, 2, 7, 4, 6, 2, 6. Oke ya, oke. Di sini saya akan tunjukkan gimana sih melihat. Oke, kan tadi kita lihat di sini ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, yang mana paling minimum ya? Yang paling minimum itu adalah jarak data 1 sama data ketiga, yaitu 1. Sehingga data 1 sama 3 ini kita kelompokkan menjadi satu kelompok ya. Sehingga di sini nanti matriksnya itu akan menjadi seperti ini. Matriksnya itu akan menjadi seperti ini ya. Ini dengan seperti ini. 1, 3, 2, 4, 5 ya, seperti ini. Ini juga 1, 3, 2, 4, 5. Nah, tadi karena 1 dan 3 itu kan jaraknya paling minimum nih, 1 ya, sehingga kita kelompokkan dia. Jadi satu kelompok. Nah, kita mau cari ya, kalau jarak 1, 3 ke 1, 3 kan 0 lah ya, karena dengan diri dia sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mencari jarak 1, 3 dengan 2. 1, 3 dengan 2. Bagaimana kita mencari jaraknya? Nah, karena kan 1, 3 itu kan berasal dari data ke-1 dengan data ke-3 ya. Oke, jadi kita lihat masing-masingnya. Misalnya gini. 1, 3 ke 2. Berarti di sini kita lihat. Karena 1, 3 ini kan berasal dari 1, berasal dari 3 gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini. Jarak 1 ke 2, berarti di sini ya. D1, 3 ke 2. Berarti kita cari di sini. Minimum dari jarak D1, 2 dan jarak D32. Karena kan ini 1, 3 kan 1, 3. Kalau kita mau cari jarak 1, 3 ke 2, berarti kita harus tahu nih jarak 1 ke 2 berapa, 3 ke 2 berapa. Kemudian kita ambil yang minimumnya. Kita lihat di sini. 1 ke 2 itu adalah 3 ya. 3 ke 2 itu adalah 4. Berarti kita ambil yang minimum ya, minimumnya sama dengan 3. Oke, berarti di sini posisinya adalah 3. Kita lihat lagi di sini. Saya hapus ya biar cukup papannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Jarak 1, 3 ke 4.
Oke, sekarang saya pengen kalian jawab. Jarak 1,3 ke 4 berapa? Oke, jarak 1,3 ke 4 berapa? Saya lihat. Halo, saya dengar ada yang ngomong berapa? Ya, ada suara-suara tadi. Saya dengar. Oke. Jarak 1,3 ke 4 berapa? Halo? Ya, saya ulangin ya. Kita mau cari kan 1,3 ini sudah kita kelompokkan ya. Kita mau cari jarak 1,3 ke 4. Berarti kita lihat di sini. 1,3 ke 4. Kan 1,3 itu kan artinya asalnya itu kan dari data 1 dan data 3 ya. Berarti kita cari nih jarak. 1 ke 4 berapa? 5. 3 ke 4 berapa? 4. Oke, karena kita menggunakan single linkage, berarti kita ambil yang minimum. Oke, berarti yang minimum itu adalah 4. Sehingga jarak 1,3 ke 4 itu adalah. Oke, sekarang giliran kalian lagi sampai satu. Jarak 1,3 ke 5 berapa? Oke, jarak 1,3 ke 5 berapa? 6, Bu. 6. Coba ya kita lihat ya. 1,3 ke 5. 1 ke 5. 3 ke 5, 6. Oke, benar ya, Yasir. Terima kasih ya, terus. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Jarak 2 ke 1,3 kan sudah ada ya tadi. 2 ke 2, 0. 2 ke 4, 4. Terus 2 ke 5, 4. 4 ke 1,3. 1,3, 4 kan ada nih. 4 ke 2 ada nih ya. 4. 4, 0. 4 ke 5. 4 ke 5, 2 ya. Oke, habis itu 5 ke 1,3. Oh, sudah ada nih. Sudah ada nih. 5 ke 2, 4. 5 ke 4, 2. 5 ke 5, 0. Nah, sehingga matriksnya kita dapat lagi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi mana yang minimum ya. Ya, kita lihat ini yang nilainya minimum. Oke, yang minimum tuh ini 2 ya. Oke, yang minimum tuh nih nilainya 2 minimum. Minimum ya nih. Sehingga apa yang minimum di sini? 4 dan 5. Oke, berarti 4 sama 5 kita kelompokkan ya. 4 sama 5 itu kita kelompokkan lagi. 4 sama 5 itu kita kelompokkan. Sama prosesnya yang tadi ya, prosesnya sama yang tadi. Nah, sehingga matriks yang kita punya sekarang bentuknya itu seperti ini. Gedeman. Matriks yang kita punya sekarang itu bentuk ini. Ini 1,3. Ini 1,3. Terus ini 2. Terus ini 4,5 ya. Karena kan kita lihat lagi matriks yang ini tuh nilai yang paling minim itu yang mana? 4. Ini ya yang di 2 ini. 2 itu di mana? 4 sama 5. Jarak 4 sama 5 itu minimum ya 2. Oke, berarti sekarang jarak 4 sama 5. Oke, sekarang bentuk kita sekarang seperti ini matriks kita ya. Ini 1,3, 2, 4, 5. Oke, 1,3 ke 1,3, 0 ya. 1,3 ke 2, 3 ya. Oke, nah mungkin yang agak baru segini ya rekan-rekan ya. Oke, jarak 1,3 ke 4,5. Jarak 1,3 ke 4,5. Berarti gini. D D45 ke 1,3 gitu kan ya. Berarti di sini ini adalah jarak 4
ke 1,3. Gimana ngomongnya tuh? Nah, ini. 4 ke 1,3. Jarak 5 ke 1,3. Gitu ya maksudnya. Jarak 45 ke 1,3. Jarak 45 ke 1,3. Berarti jarak 4 ke 1,3. Jarak 5 ke 1,3. Kita lihat di sini. Jarak 4 ke 1,3 itu adalah 4. Ya. Semoga nggak bingung ya. Jarak 5 ke 1,3 itu adalah 6. Oke, berarti kita ambil yang minimum berarti adalah 4. Sehingga jarak 1,3 ke 4,5 itu adalah 4. Ya. 2 ke 1,3. 2 ke 2, 0. Nah, oke nih. 2 ke 4,5. Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Sekarang kita cari jarak 45 ke 2. Oke, berarti di sini jarak 4 ke 2, jarak 5 ke 2. Kita lihat sini. Jarak 4 ke 2, 4 ke 2. 4. Jarak 5 ke 2. Oh, sama 4. Oke, berarti cari minimumnya. Nggak ada minimumnya, berarti 4 lah. Oke, berarti 2 ke 4,5 adalah 4. Oke. Habis itu jarak 4,5 ke 1,3. Kan nggak ada ya nih. 1,3 ke 4,5 itu sama aja dengan 4,5 ke 1,3. Jarak 4,5 ke 2. Oh, sama ya. Tuh. 4 ya. 4,5 ke 2 kan ini ya 4. 4,5 ke 4,5, 0. Nah, kita dapat matriksnya seperti ini. Habis itu kita lihat lagi. Yang mana nilainya tuh yang paling minimum ya, yang paling minimum. Oh, yang paling minimum itu adalah ini. 1,3 dengan 2. Oke, sehingga matriks kita itu sekarang bentuknya tuh gini jadinya ya. Nah, sekarang kita sudah punya 2. Berarti 1, 3, 2, 4, 5 ya berarti di sini. 1, 3, 2 sudah kita kelompokkan. 1, 3, 2, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Kita cari, habis itu kita lihat jarak 1,32 pastinya 0 ya. Oke. Kemudian kita lihat jarak 1,32 ke 4,5. Berarti sekarang kita cari jarak D13 dengan 4,5. D2 dengan 4,5. Oke, berarti sama-sama 4. Oke, kita ambil 4 di sini. Oke, habis itu kita cari lagi jarak 4,5 ke 1,32 sama aja ya. 1,32 ke 4,5 sama aja dengan jarak 4,5 ke 1,32. Berarti di sini adalah 4,3. Di sini 0. Nah, sehingga inilah matriks yang kita hasilkan. Ini matriks yang kita hasilkan ya. Mungkin kalian mungkin masih agak bingung-bingung apa ya, kita dilihat aja di materinya ini yang udah saya share ya. Seperti ini ya. Ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ini hasil matriks yang kita dapatkan terakhirnya seperti ini. Nah, kemudian hasil dendrogramnya seperti apa? Hasil dendrogramnya seperti ini. Ya. Awalnya tuh kan ini. Awalnya yang kita kelompokkan itu adalah 1,3 ya. Awalnya kita kelompokkan 1,3 sehingga di sini kita bikin 1,3. Oke. Habis itu apalagi yang berkelompok? Habis itu yang berkelompok itu adalah 4,5 ya. 4,5 nilainya di berapa? 2 tadi ya. Habis itu apalagi yang berkelompok? 1,3 dengan 2. Nilainya berapa? Nilainya 3. Habis itu apalagi yang berkelompok?
132 dengan 45 dinilainya berapa? Dinilainya 4. Sehingga kita dapatkan diagram seperti ini. Terus saya gambarin aja ya. Saya gambarin berikutnya. Saya gambarin aja di sini. Nah, kita akan gambar dendrogramnya. Oke ya. Di sini nilainya 1, 2, 3, 4. Kemudian data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5 atau jangan beginilah. Bingung. Oke. Yang paling awal berkelompok tuh yang mana? Nah, ini. Yang 1, 3. 1, 3 nilainya berapa tadi? 1, 3 nilainya 1. Oke, berarti kita gambarkan dendrogramnya. Ini 1 dan 3 itu mereka berkelompok di saat nilainya 1 ini. Nah, habis itu apalagi yang berkelompok ya? Habis itu apalagi yang berkelompok? Yang berkelompok habis itu adalah 4 dan 5. 4 dan 5 yang berkelompok ya. 4 dan 5 yang berkelompok nilainya berapa? 4 dan 5 itu berkelompok nilainya berapa tadi? Di 2 nih ya, 2. Oke, sehingga di sini kita gambarkan di dendrogramnya. Nah, di 2 ini. Nah, habis itu apalagi yang berkelompok? Oh, yang habis itu yang berkelompok itu adalah 1, 3, 2 ya nih. Ya, 1, 3 dengan 2. 1, 3 yang dengan 2 ya nih, karena nilainya nih minimumnya. 1, 3 dengan 2 yang berkelompok. Di nilainya itu adalah 3. Oke, berarti kita gambar sini. 2. 1, 3, 2 nilainya di 3. Seperti ini. Nah, begini rekan-rekannya. Terus itu kita lihat lagi, apa lagi yang berkelompok? Oh, jadi utuh nih. 1, 3, 2 dan 4, 5 ini berkelompok di nilainya 4. Oke, berarti di sini 1, 3, 2 ya, nih kan. 1, 3, 2 dengan 4, 5 itu berkelompok di nilainya di 4. Sehingga hasilnya dendrogramnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin ini ya, kalau kita ingin menentukan siapa anggota klasternya, misalnya gini, kita dapatkan dendrogramnya ini, seperti ini. Misalnya gini, saya ingin membuat klaster 2. Saya ingin membuat klaster itu ada 2 buah klaster. Nah, jika rekan-rekan ingin membuat 2 buah klaster, kita potong aja nih, seperti ini. Kita cut, istilahnya cut off ya di sini. Kita potong nilai dia itu di 3,5. Sini. Nah, kita potong ya. Kita potong jadi sini. Nah, sehingga kita mendapatkan ada 2 klaster. Berarti di sini kita potong ya di sini klaster 1 isinya siapa aja? Kalau klaster 1 saya ini anggap aja di sini 2 klaster 1 ya. Ini klaster 2. Nah, kita potong nih. Tujuan kita potong di sini adalah kita ingin membentuk dia ini 2 klaster kan. Berarti di sini klasternya ini sama yang klaster yang ini ya kan, dia sudah terpisah. Kita memotongnya itu supaya dia terpisah. Kalau kita ingin membentuk 2 klaster. Nanti klaster 1 itu isinya adalah 1 anggota 1 ini ya, data ke-1, data ke-3, data kedua. Ini saya berarti anggotanya itu adalah 1, 2 dan 3. Klaster 2 isinya itu adalah 4 sama 5. Seperti itu contoh hierarkikal. Jadi kita itu melakukan tidak kita partisi, tapi kita membuat suatu kayak ini ya, utuh dendrogram seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan 2 klaster, ya udah kita potong aja terus tepat gitu kan. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3 untuk klaster 1, 4 sama 5 untuk klaster kedua. Nah, saya sekarang tanya lagi, kalau
seandainya saya menginginkan 3 klaster, di nilai berapa harus saya potong? Di sini. Di nilai berapa harus saya potong kalau saya mendapatkan 3 klaster? Nih, kalau tadi kan saya mau bikin 2 klaster, saya potong aja di nilai 3,5, sehingga saya mendapatkan ada 2 klaster di sini. Anggotanya 1, 2, 3, terus yang klaster 2-nya 4 sama 5. Kalau 3 klaster, saya ingin bikin 3 klaster ya, berarti ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Oke. Di nilai berapa yang harus saya cut di sini? 2,5, Bu. 2,5, Bu. Iya, benar ya, 2,5. Oke, kita potong di 2,5. Potong di 2,5 ini, 2,5 mana nih? Sup, gitu kan. Nah, berarti saya dapat klaster 1, anggotanya siapa aja? Anggota klaster 1 dapatnya siapa aja? 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Habis itu klaster 2-nya 2. Habis itu klaster 3, 4 sama 5. Seperti itu ya. Nah, gitu rekan-rekannya. Itu tadi mengenai hierarchical clustering. Jadi kalau bedanya, kalau partisional tadi kita mempartisi ya, jadi tidak ada anggota yang overlap. Kalau yang hierarchical clustering ini berarti kita hasilnya itu bentuknya seperti hierarki seperti ini ya. Hierarki. Kemudian kalau kita ingin menentukan cluster yang kita inginkan, ya kita potong aja sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kita menginginkan membentuk 2 cluster, kita menginginkan bentuk 3 cluster, ya tinggal kita potong aja. Kalau kita menginginkan bentuk 4 cluster, 4, 1, 2, 3, 4, berarti kita potong 1,5 ya, gitu. Berarti cluster 1 anggotanya 1, 3, cluster 2, 2, cluster 3 isinya 4, cluster 4 isinya 5, seperti itu. Nah, itu tadi grafika. Ya, mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan yang cukup panjang ini. Penjelasan yang cukup panjang ini ya, mudah-mudahan paham ya. Ini saya record ya, jadi saya record ini, silakan nanti kalian apa namanya kalian ulangin aja lagi gitu ya. Kalian ulangin aja. Oke, nah, sebentar sebelum ditutup saya mau absenin dulu ya. Saya mau absenin karena kalau taruh QR code di itu tuh di apa di e-learning tuh suka ini ya, suka nggak bertanggung jawab mahasiswanya, ya scan tapi nggak ikut kuliah. Bentar ya, jangan lari dulu ya, jangan lari dulu. Saya buka siakat dulu. Dulu lama internetnya. Totalnya ada 9 mahasiswa yang datang. Kita itu angkatannya ada 15 ya. Saya mohon teman-teman yang ikut pendalaman materi ya, tolong jangan hilang-hilang lagi ya, supaya bisa lulus tahun ini gitu, jangan sampai pendalaman materi lagi. Oke, sorry saya akan absenin satu-satu ya, sebentar saya ikutan satu-satu. Hey, Doni ada, Yasril ada, Deki ada, Jihan, perempuan satu-satunya Jihan. Apa nama Jihan ini? Jihan, Julian Fahriza, Emsahan, terus David Caridua, Fah dan Mira, Delphine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Muhammad Arafi, Arif Andreansa, Martel, Fidel, Munsa, Ihza, ya, nggak ada. Jadi saya mohon, kayaknya saya hafal banget nih nama Ihza, Munsa, Fidel, Martel,
Arif Andriansa. Ya jadi jangan ini lagi ya, dengan pendalaman lagi. Jadi tolong mudah-mudahan lulus ya. Jadi tolong tugasnya dibikin, ujian ikut, kuliah ikut ya. Jadi tolong yang lain juga. Oke, saya tutup kuliahnya ya. Saya mohon maaf terlambat ya karena ada kegiatan dari prodi. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita tepat waktu sehingga kita bisa agak banyak sedikit waktunya untuk praktikum, studi kasus untuk Chemins cluster dan hierarchical cluster ya. Jadi hari ini kita belajar teorinya, minggu depan kita akan belajar penerapannya. Jadi tolong kalian diulang-ulangi lagi teorinya supaya paham ya. Jadi tidak hanya kita tahu manggil library-nya aja tapi nggak tahu bagaimana algoritma ini berjalan ya. Seperti itu. Ini ada report nanti akan saya share. Oke, terima kasih ya udah bergabung dan mengikuti kuliah ya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.